Hasan itu sosok suami yang selalu memuliakan istri. Ustadz Hasan itu menurut saya orangnya baik. Selama 3 tahun saya kan serumah, tinggal serumah. Dia itu sayang keluarga, sayang istri. Alhamdulillah dengan hadirnya AA bisa memberi warna baru bagi keluarga kami. Muhammad Hasan yang saya kenal sekitar 3-4 tahun yang lalu, ia adalah seorang sosok ustadz muda yang memiliki wawasan yang sangat banyak dalam hal keagamaan, dalam hal bagaimana memaknai, mentafsirkan dan membaca Quran dengan baik. Muhammad Hasan yang saya kenal juga seorang pebisnis yang sukses. Pak Ustadz Hasan itu selalu melaksanakan kegiatan untuk menjadi imam di pesantren. Pada saat kita SLC itu selalu beliau mengimami. Beliau sangat aktif, kemudian memberikan arahan dan bimbingan kepada para mitra-mitranya, khususnya ya saya. Masya Allah, selama saya mengenal beliau lebih kurang 5 tahun, alhamdulillah, bahkan beliau setiap bulan selalu istiqomah SLC dan mengikuti program-program SLC, menghikmat juga di SLC, dan beliau seorang imam, hafiz Al-Quran, dan beliau juga pemateri di SLC Bandung. Selain tadi beliau ini founders, kemudian juga beliau ini ustadz, beliau enak diajak bergaul dan juga beliau mengajak, terutama saya dan rekan-rekan yang lain juga untuk lebih sehat. Makanya ini salah satu yang sulit didapatkan. Mungkin kalau prestasi semuanya bisa dapat, tapi beliau ini badannya bagus juga. Sering nge-gym, sering olahraga, karena bagian dari sunnah Nabi. Mari kita bangkit berdiri dan berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Ustadz Muhammad Hasan. Apa kabar? Mitra barukah Anda? Ambasadorkah Anda? Tunjukkan semangatnya. Apa kabar? Semuanya, apa kabar? Silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga semua perjuangan kita dan pengorbanan kita di bisnis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam waktu yang singkat, karena kalau dari awal ya sesuai skenario nggak cukup waktunya. Jadi saya kultum aja apa ya Pak Haji ya? Kultum aja. Oke, langsung saja saya mengawali bisnis ini, Bapak Ibu, dalam keadaan terlilit hutang. Ketika saya kuliah dulu di salah satu universitas cabang Timur Tengah, saya waktu itu mencoba berbagai bisnis yang ujung-ujungnya rugi. Bisnisnya rugi. Sampai pada akhirnya teman saya menawarkan bisnis travel umroh. Yang ketika itu saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena sesuai dengan background saya sebagai seorang ustadz. Kayaknya gampang menjalankan bisnis travel umroh. Akhirnya ketika saya jalankan, alhamdulillah, saya mendapatkan kesuksesan yang luar biasa ketika itu. Saya mampu memberangkatkan ratusan jamaah tiap bulan. Saya sampai bisa membeli motor, mobil, apartemen ketika itu. Walaupun nyicil Pak Haji, karena belum mengamalkan ayat riba. Jadi seorang ustadz tapi nyicil. Dan saya yakin banyak di luaran sana yang belum kenal bisnis ini pasti masih pada nyicil itu. Akhirnya lambat laun saya menjalankan bisnis travel umroh. Saya ngerasa tidak nyaman di hati saya. Kenapa? Karena lingkungannya ketika itu lebih kental dunianya dibanding syiar umrohnya. Lebih kental dunianya, bermewah-mewahan, dengan gaya yang glamor. Akhirnya saya waktu itu tidak srek. Makanya di akhir tahun 2017, ownernya ditangkap, dipenjara. Perusahaannya bangkrut, gagal memberangkatkan belasan ribu jamaah. Belasan ribu jamaah gagal diberangkatkan. Ketika itu saya mengalami depresi yang sangat luar biasa. Saya mengalami depresi, stres, sulit keadaannya ketika itu. Apalagi ada seorang jamaah ketika itu menagih kepada saya supaya saya tanggung jawab memberangkatkan jamaah yang saya bawa. Karena ketika itu ada 5 cabang travel umroh di bawah saya. Ketika itu totalnya 2,5 miliar Bapak Ibu, saya harus mengganti. Bahkan ketika itu mengancam, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz gagal memberangkatkan jamaah, kalau tidak tanggung jawab, kami tidak segan-segan menjarakan Ustadz. Kalau Ustadz tidak tanggung jawab, saya akan cari Ustadz, bahkan saya bisa nekat bunuh Ustadz. Ketika itu, saya kondisinya sulit. Dari yang tadinya ada, mobil semua ditarik leasing Bapak Ibu. Mobil ditarik leasing. Lalu dalam keadaan bingung, dari mana saya harus membayar 2,5 miliar. Akhirnya saya pulang ke apartemen dalam keadaan bingung, sedih. Sampai saya meneteskan air mata. Lalu di apartemen saya di lantai 12, saya mencoba ambil air wudhu untuk menenangkan hati saya. Dan ketika saya ambil air wudhu, lalu saya ke balkon lantai 12. Saya merenung di balkon lantai 12. Saya lihat ke bawah Bapak Ibu. Saya berkata dalam hati saya, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kalau saya harus menjatuhkan diri ke bawah ya Allah. Saking beratnya masalah ini.
Saya ketika itu lihat ke bawah, ya Allah, ini banyak yang nagih. Mobil semua ditarik leasing. Ujian darimu cukup berat. Di dalam hati saya ketika itu, apakah saya menjatuhkan diri saja ya Allah? Ampuni saya ya Allah. Kalau saya mati, saya nitip bapak ibu saya ya Allah. Tapi ketika itu saya berpikir, kalau saya jatuh, mending kalau saya langsung mati. Kalau cuma kakinya doang yang patah, mati enggak, lunas hutang enggak, kaki patah, akhirnya enggak jadi saya bunuh diri. Dari situ saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari situ saya yakin Allah yang akan menyelesaikan masalah hutang saya. Dalam hati saya berbicara, Hasan, kamu pasti sanggup melaluinya. Kamu bisa menghadapinya. Hadapi mereka. Akhirnya dari situ saya mulai tenang, Bapak Ibu. Mulai tenang. Dari situ akhirnya saya memperbaiki diri. Muhasabah, introspeksi diri. Saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa saya di masa lalu, termasuk dosa riba. Alhamdulillah hadirin. Pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu datang ketika saya dalam kondisi sulit. Saya pasrah kepada Allah, tawakal. Setelah saya usaha, saya memperbaiki diri. Alhamdulillah. Akhirnya ada teman saya mengabari saya, Kang Hasan, saya tahu Kang Hasan punya hutang miliaran. Ini ada peluang bisnis Kang, yang bisa lunasin hutang-hutang Kang Hasan. Kata saya, gimana Kang caranya? Udah Kang, ketemu aja. Akhirnya kita ketemu. Karena beliau belum gabung, akhirnya saya dikasih flip chart. Kang, pelajari aja Kang. Saya juga nggak ngerti sistemnya, katanya gitu. Kata orangnya. Akhirnya pas saya buka flip chartnya, Masya Allah. Saya kenal ownernya, sosok orang yang soleh, amanah dan bertanggung jawab. Pak Haji Febrian Agung. Ketika itu saya pelajari, lihat legalitasnya lengkap. Kantornya milik sendiri. Dan produknya bagus ketika itu. Ya, produknya masih eco racing ketika itu. Bagus dan bermanfaat. Dan yang paling menyentuh hati saya, apa Bapak Ibu? Ketika saya buka halaman berikutnya, visi perusahaan menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Itu Bapak Ibu yang membuat saya yakin bahwa hutang-hutang saya senilai 2,5 miliar bisa lunas. Akhirnya saya memberanikan diri mendatangi rumah ownernya. Karena saya kenal. Waktu itu rumahnya masih di Surapati Kor. Saya ketuk pintunya. Alhamdulillah disambut langsung. Beliau yang membukakannya, Pak Haji Febrian. Masya Allah. Memeluk saya. Kang Hasan gimana kabar? Saya disuruh duduk di ruang tamunya. Akhirnya kita berbincang. Saya menceritakan masalah saya. Saya ceritakan masalah hutang saya. Saya bilang ke Pak Haji, Pak Haji, saya punya hutang 2,5 miliar. Apakah perusahaan ini bisa melunasi hutang-hutang saya? Saya ingat perkataan beliau ketika itu. Mas Hasan, jangankan hutang 2,5 miliar. Saya juga dulu hutang puluhan miliar. Atas izin Allah bisa lunas dalam hitungan bulan. Gimana caranya Pak Haji? Di antaranya amalkan sedekah potong kambing ketika itu. Terus saya diajak SLC. Apa itu Pak Haji SLC? Spiritual Leadership Camp. Itikaf 3 hari 3 malam untuk memperbaiki diri. Supaya kita jadi orang yang bertakwa. Karena janji Allah di Quran surah At-Talaq ayat 2 terakhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Dari apa? Dari semua permasalahan hidup, termasuk masalah hutang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di ayat ketiganya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari situ saya tambah yakin. Akhirnya saya diajak SLC oleh Pak Haji Febrian. Makasih Pak Haji ketika itu. Di 2018 akhir
Saya merasakan nikmatnya SLC. Selain saya menghindari dari debt collector Pak Haji, selama 3 hari itu saya tenang. Bisa nangis bareng dengan peserta. Kita nangis bareng karena permasalahan peserta itu sama, semuanya hampir sama, yaitu hutang. Apalagi yang nangisnya paling kencang ketika tahajud itu hutangnya paling gede. Tuh, yang sekarang ketawa ini hutangnya gede-gede kayaknya. Pas istighosah juga sama. Yang nangisnya paling kencang itu biasanya masalahnya berat, seperti saya. Nikmat sekali ikut SLC, saya memperbaiki diri, introspeksi diri. Alhamdulillah, akhirnya saya jadi founder. Disuruh Pak Haji ketika itu, udah langsung jadi founder Kang di bawah perusahaan. Dan saya jalankan, tapi ternyata walaupun saya sudah ikhtiar jalur langit, jalur bumi, presentasi, ternyata mengawali bisnis PT BES tidak mudah Bapak Ibu. Penolakan itu waktu itu ya, itu luar biasa. Ketika saya tawarkan teman-teman travel umroh semuanya menolak. Kata mereka, gimana saya mau percaya Kang Hasan? Hutang aja masih miliaran. Mobil aja gak punya, motor gak punya, gimana orang mau yakin? Waktu itu yang yakin terhadap saya, satu-satunya. Di saat orang lain mencemooh saya karena tadinya sukses jatuh. Tetangga saya mencemooh saya, menghina saya, termasuk keluarga besar. Hanya satu orang yang percaya sama saya, almarhumah ibu saya. Almarhumah ibu saya yang percaya sama saya. Sampai almarhumah ibu saya waktu itu memotivasi saya, San, kamu harus kuat. Hutang 2,5 miliar kecil bagi Allah. Asal kamu mau dekati Allah, jangan jauhi Allah, dekati Allah. Itu pesan ibu saya, sehingga saya ingat sampai sekarang. Ibu saya yang menguatkan saya. Kata ibu saya, tenang San, ada Allah. Allah pasti lunasin hutang kamu. Bahkan ibu saya ketika itu rela untuk gabung bisnis ini. Rela jual emasnya demi gabung bisnis ini. Bapak Ibu, kirim Al-Fatihah buat ibu saya. Mohon kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai sekarang yang menjadi PR saya, tadinya saya pengen ibu saya menyaksikan saya punya rumah, ternyata keburu meninggal dunia. Dan saya tadinya berniat ingin menghajikan ibu saya, ternyata keburu dipanggil Allah. Allah lebih sayang sama ibu saya. Itu yang menjadi ganjalan saya sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu, ketika Anda semua masih ada orang tua, carilah ridho dari orang tua. Nggak usah dari kiai, dari habib, nggak usah. Cari ridho dari orang tua. Karena jelas Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau Anda ingin sukses, cari ridho dari orang tua. Dari situ saya alhamdulillah. Dari ibu saya gabung, teman-teman saya gabung, saya punya penghasilan. Walaupun masih sedikit, saya memberanikan diri ketika itu Pak Haji ke kota Medan. Ini kota pertama kali yang saya datangi. Uang bonus saya waktu itu hanya cukup untuk berangkat, nggak tahu pulangnya gimana. Akhirnya saya ngajak teman saya di kota Medan, karena acaranya keesokan harinya, saya luntang-lantung. Karena malu, itu baru calon mitra, calon reseller. Kalau saya minta untuk numpang tinggal. Akhirnya saya tidur di malam itu di hotel Pertamina, Bapak Ibu, yaitu di musola pom bensin. Saya tidur di musola pom bensin dengan teman saya. Saya merasakan kedinginan, kepanasan, bahkan pernah kehujanan untuk prospek. Walaupun ada yang menolak, tapi saya tidak menyerah, saya tidak berputus asa. Saya terus prospek, saya terus presentasi. Dan di keesokan harinya alhamdulillah, teman saya mengadakan acara di gedung kelurahan di Medan. Peserta ketika itu ada 30 orang. Dan yang join
ya, yang belanja produk itu cuma ada 5 orang. Alhamdulillah. Saya waktu itu bisa tersenyum lebar. Kenapa? Karena saya bisa pulang ke Bandung, bisa beli tiket pesawat. Itulah pertolongan Allah. Sehingga saya dari situ terus ikhtiar jalur bumi dan langit. Alhamdulillah, selain SLC tadi saya ikuti semua seminar training yang diadakan perusahaan. Ketika saya pulang dari Medan, saya tambah semangat karena dapat closingan tadi. Akhirnya saya ke kota-kota lainnya di Jawa Barat, di Jawa Timur. Dan alhamdulillah dari situ saya mulai merasakan hasil dari PTBS. Saya bisa mencicil, melunasi hutang jamaah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, yakinlah Allah akan menolong kita. Yakinlah kepada diri sendiri. Kalau orang lain bisa, maka kita juga bisa. Kalau tidak ngerti, tanya kepada mentor. Kalau nggak paham, belajarlah. Kalau nggak bisa presentasi, belajar. Yakinlah kepada diri sendiri. Yang kedua, yakinlah kepada perusahaan Best Corporation Syariah. Karena perusahaan Best Corporation Syariah ini jelas legalitasnya, jelas perusahaannya, jelas produknya bermanfaat untuk masyarakat. Yakinlah bahwa perusahaan Best Corporation Syariah adalah perusahaan yang bisa membawa kita semua menuju kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, selain yakin terhadap diri sendiri, yakin terhadap perusahaan, yang terakhir, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Kalau kita yakin, kita harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah akan melunasi hutang-hutang kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita diuji, pasti di balik ujian itu ada hikmahnya. Akan ada cerita indah. Bahkan Allah akan mengangkat derajat kita. Seperti anak sekolah ujian. Anak sekolah ujian untuk apa Bapak Ibu? Untuk naik kelas apa turun kelas? Naik kelas. Kalau Anda ditimpa ujian, kalau Anda ditimpa musibah atau masalah, itu tandanya Anda semua akan naik kelas. Anda semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan di bisnis ini mendapatkan 1 new ambassador, 1 star ambassador, 1 big ambassador. Ini dia video pertama kali saya mendapatkan 1 big ambassador. Saya belikan mobil Pajero Sport. Ini tahun 2018 akhir, dalam waktu 1 bulan Pak Haji saya bisa mendapatkan ini. Dan langsung Pak Haji yang memberikannya kepada saya. Takbir! Ini Pajero pertama saya. Jadi kalau Allah mau ngangkat derajat kita dari yang tadinya kita terpuruk punya hutang miliaran, mudah bagi Allah. Allah berikan Pajero pertama saya. Alhamdulillah. Setelah Pajero ini, alhamdulillah saya juga mendapatkan prestasi-prestasi lainnya. Sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun, hutang 2,5 miliar saya bisa lunas Bapak Ibu. Kalau ketika itu founder-founder lain, Mas Randu, Pak Suroto, Pak Ahdan Haris, dan yang lainnya sudah memiliki rumah, saya puasa dulu Bapak Ibu. Saya waktu itu masih tinggal di kosan di Antapani. Bahkan ketika saya awal nikah di 2021 akhir, saya masih numpang di rumah mertua. Hadirin, masih numpang di rumah mertua selama 3 tahun. Tapi Allah sayang pada saya. Akhirnya di 2024 kemarin saya bisa kebeli rumah. Dengan rumah yang menurut saya sangat besar dan nyaman untuk tinggal berdua. Saya bisa memiliki rumah ini. Cash Bapak Ibu.
Saya beli cash. Alhamdulillah. Semua atas pertolongan Allah. Selain rumah juga saya bisa jalan-jalan dengan istri tercinta ke luar negeri. Ke Eropa, ke Asia. Bahkan saya bisa umroh setahun sekali melalui Lavanaya bersama istri tercinta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua ini mustahil terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Best Corporation Syariah yang telah menjadi wasilah semua orang untuk sukses di bisnis ini, untuk keluar dari masalah hutang seperti saya. Terima kasih Best Corporation Syariah, manajemen semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Febrian, owner Best Corporation Syariah yang sangat baik hati. Selama ini Pak Haji perhatian dan peduli kepada saya. Sangat sayang kepada saya. Bahkan menganggap saya seperti adik sendiri. Saya merasakan itu. Bahkan bukan hanya Pak Jero yang saya dapat, tapi Bu Jero, istri tercinta. Itu karena beliau mengenalkan istri saya kepada saya. Karena istri saya mantan karyawannya. Terima kasih Pak Haji. Bukan hanya Pak Jero, tapi Bu Jero saya dapat. Berkat Pak Haji. Aplaus buat Pak Haji. Alhamdulillah saya dapat istri solehah Pak Haji. Saya doakan Pak Haji sehat-sehat. Semoga Pak Haji tambah sukses, berkah keluarganya, kehidupannya, dan makin bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat seluruhnya, khususnya ya semua mentor dan semua reseller Best Corporation Syariah. Terima kasih kepada seluruh tim saya, tim Best Stars Indonesia di seluruh Indonesia, tim Gempar Pekanbaru, tim Garuda Medan, tim Ojo Kendor, dan seluruh tim saya yang selama ini telah membersamai saya, mensupport saya. Anda luar biasa. Tanpa Anda semua saya tidak mungkin berada di sini. Aplaus buat Anda. Terima kasih juga buat Bapak Ibu mertua saya, Pak Bambang dan juga Ibu Yeni. Beliau berdua tahu perjuangan saya ketika saya jadi menantunya. Beliau berdua tahu ketika saya terlilit hutang miliaran. Tapi mereka berdua ini menerima saya apa adanya. Takbir. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih. Semoga Allah muliakan Ibu. Semoga. Terima kasih. Selama ini udah merepotkan Bapak numpang di rumah 3 tahun. Numpang makan selama 3 tahun. Makasih Pak, Bu, sudah mau nerima Hasan apa adanya. Sampai Hasan bisa di titik ini. Terima kasih. Dan terakhir, bidadari surgaku, terima kasih. Istriku tercinta. Kalau tidak bersamamu, mungkin saya tidak akan sekuat ini. Terima kasih. Kau selalu berkorban selama ini. Baik susah maupun senang, selalu mendoakan saya di dalam sujudnya. Tanpa dia tahu, selalu mendoakan di atas sejadah dalam keadaan menangis. Menerima apa adanya ketika saya terlilit hutang. Sampai alhamdulillah, semua cita-cita kami bisa tercapai, termasuk umroh setahun sekali, punya rumah. Tinggal satu momongan. Minta doanya dari Bapak Ibu. Semoga saya dan istri diberikan momongan. Anak-anak yang soleh-solehah, hafidh-hafidhah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ada hadiah buat ibu mertua saya. Karena selama ini saya menyusahkannya, tinggal di rumahnya 3 tahun. Numpang makan juga. Masya Allah. Soleha sekali ibu mertua saya. Ada sedikit hadiah ibu. Sebagai tanda terima kasih saya sebagai menantumu.
kasih. Satu lagi satu lagi untuk bidadari surgaku yang selalu mensupport saya dari saya terlilit hutang sampai bisa lunas. Selalu sabar mendampingi saya, setia menjadi istri saya. Semoga kita berdua langgeng sampai di surganya. Amin ya robbal alamin. Ini ada sedikit hadiah, tanda terima kasih. Semoga bermanfaat dan jadi kenangan yang terindah bagimu. Terima kasih istriku, terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, Anda semua melihat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan yang terjadi di masa lalu adalah ujung dari kemudahan saya saat ini. Sebabnya saudaraku, Anda harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap penolakan bersamanya ada closingan, itu pasti. Setiap hinaan pasti ada luxury ambasador. Saudaraku, mulailah dengan yakin. Mulailah dengan yakin. Karena Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Hadirin sekalian, saya tahu hari ini banyak yang sedang sulit. Banyak yang sedang ditolak ketika presentasi. Banyak yang sedang galau. Saya merasakan itu karena saya pernah berada di posisi itu. Tapi saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin? Saudaraku, siapa yang yakin tahun ini akan menjadi ambasador? Boleh berdiri, boleh berdiri. Katakan saya. Boleh berdiri, katakan saya. Kalau Anda yakin, katakan saya. Saudaraku, kalau Anda sudah yakin, kalau Anda yakin, maka saya juga yakin bahwa Anda akan menjadi luxury ambasador. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya Muhammad Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Muhammad Hasan. Dan kami juga ucapkan selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki tiket festival, yang mau ambil makan ada di pintu D dekat PMI. Dan untuk teman-teman yang memiliki tiket reguler, yang belum ambil makan boleh ambil di pintu C dekat pintu utama. Dan pastikan Bapak Ibu perlihatkan tiket fisik Anda. Dan langsung kita akan mengumandangkan azan maghrib secara live. Kami undang Bapak Ustadz Muhammad Ridwan.